Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisca Putri Rahmamir dengan NIM 120190128 dari Prodi Teknik Industri TPB 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua program sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan sosial. Program pertama saya yaitu tentang matematika dasar dengan materi polinomial. Mula-mula di sini konsep yang pertama saya buat yaitu dengan memasukkan main. Mula-mula di sini saya membuat variabel M untuk menentukan pangkat tertinggi suatu fungsi. Lalu mendeklarasikan variabel bertipe data integer dengan real sebesar M, guna menunjukkan konstanta dari pangkat tersebut. Dan lanjut ke perulangan pertama yang saya buat. Pertama, untuk menentukan variabel indeks I, yaitu untuk menentukan nilai Px. Dan perulangan dilakukan sebanyak angka terbesar dikurang 1. Lanjut ke perulangan kedua, yaitu untuk menentukan variabel Qx. Perulangan dilakukan setelah variabel diindekskan. Variabel ditampilkan dengan cara perulangan yang dimulai dengan indeks angka terbesar dikurang 1 sampai 0. Setelah nilai fungsi, Px dan Qx diinputkan untuk melanjutkan programnya. Di sini saya memasukkan output menu program yang berisikan penjumlahan dan pengurangan, guna untuk menentukan pilihan yang akan dipilih user. Dengan cara berikut. Di sini saya membuat dua pilihan, yaitu dari operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Jika operasi penjumlahan, maka pilihan sama dengan 1. Dan jika operasi pengurangan, maka pilihan sama dengan 2. Di sini bisa dilihat yang bagian penjumlahan menampilkan Px, Ix, Px, dan tambah Qx. Nah, yang di operasi pengurangan juga menampilkan Px dan Qx, tetapi di situ subjeknya diubah dari tambah menjadi kurang. Dan di sini baik penjumlahan dan pengurangan saya membuat perulangan dengan pangkat terbesar dikurang I sampai dengan 0. Maka program tersebut bakalan berhenti. Setelah tadi saya menjelaskan flowchart, jadi saya melanjutkan ke C++. Mula-mula yang saya buat yaitu include dan using namespace. Selanjutnya saya membuat judul dari program tersebut, yaitu program menghitung polinomial. Dan selanjutnya saya menuliskan masukkan pangkat tertinggi, guna user untuk memasukkan pangkat tertinggi atau terbesar. Setelah mendeklarasikan pangkat tertinggi atau yang terbesar oleh user, maka user akan menginputkan pangkat tersebut. Setelah itu, saya membuat variabel bertipe integer dengan nama P dan Q untuk menunjukkan maksimal pangkat tertingginya. Di sini juga saya memasukkan koefisien Px pangkat ke berapapun dan koefisien Qx dengan maksimal yang tadi telah ditentukan oleh usernya. Selanjutnya, setelah memasukkan jumlah pangkatnya, maka program dilanjutkan dengan menginputkan variabel Px dan Qx dari indeks ke 0 sampai dengan pangkat tertinggi yang telah ditentukan user. Setelah semua selesai, saya menampilkan perulangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah itu, saya membuat pilihan menu yang berisikan penjumlahan atau pengurangan sesuai pilihan yang akan dipilih user. Nah, di sini saya membuat operasi sesuai dua pilihan dari penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya memberi kode untuk operasi penjumlahan dengan angka 1 dan pengurangan dengan angka 2. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, setelah
dibuatkan operasi dari penjumlahan dan pengurangan, maka berakhirlah program tersebut. Untuk mengecek apakah program tersebut dapat bekerja, kita bisa mengambil di execute ini, terus memilih pilihan run. Nah, di sini kita memasukkan pangkat tertinggi. Contoh saya yaitu saya ambil pangkat tertingginya 3. Di sini maka saya memasukkan koefisiennya dari indeks ke 0. Di sini telah saya masukkan indeks dari Px. Selanjutnya masuk ke Qx. Di sini Qx juga memiliki 3 koefisien dikarenakan masukan pangkat tertinggi yang saya ambil tadi adalah 3. Setelah itu akan muncul bagaimana cara bekerja dari koefisien Px dan Qx. Setelah itu muncul juga pilihan menu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini saya akan mencoba yang penjumlahan dengan kode angka 1. Nah, di sini telah ditampilkan bagaimana cara pengerjaan polinomial dengan bagian penjumlahan. Lanjut ke program kedua saya, yaitu tentang fisika dasar dengan materi menghitung tekanan hidrostatis. Langsung saja pertama di flowchart. Seperti biasa, mula-mula konsep pertamanya adalah main, lalu ada pendeklarasian integer, lalu ada pendeklarasian real array bilangan dengan indeks 4, lalu ada string x, lalu ada pendeklarasian real array lagi dengan indeks 4, dan selanjutnya ada output dengan berjudulkan program viskas dan mencari nilai tekanan hidrostatis. Terus di sini ada looping dan berisikan output dengan isi berapa banyak data yang akan dicari. Selanjutnya input data, terus diisikan dengan looping lagi. Lalu di sini ada output yang berisikan program selesai dan apakah Anda ingin mengulang program. Setelah itu ada output lagi, yaitu dengan isian Anda dapat mengulangi program dengan menulis yes atau no. Selanjutnya ada input X, terus ada percabangan, jika benar dia run 1, dan jika salah dia run 0. Pada input ini, jika kita memilih yes, maka program akan diulang lagi. Tetapi jika kita memilih no, maka program telah berhenti. Selanjutnya, mari kita buktikan. Di sini ada menu program visdas, mencari nilai tekanan hidrostatis, dan berapa banyak data yang dicari. Di sini saya telah mengisikan dengan menu yang telah ditentukan. Dari pertanyaan untuk masukkan nilai berat jenis, masukkan nilai percepatan gravitasi, masukkan nilai ketinggian zat cair. Setelah semuanya dimasukkan, angka-angkanya, maka akan keluar hasil dari tekanan hidrostatis tersebut sesuai dengan berapa yang telah kita masukkan. Nah, di sini program telah selesai. Terus akan ada pertanyaan lagi, apakah Anda ingin mengulang program? Jika tidak, maka program akan berhenti. Jika yes, maka akan mengulang lagi. Di sini saya akan memilih no. Nah, di sini akan menampilkan program telah selesai dan terima kasih. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan C++. Mula-mula yang kita buat terlebih dahulu yaitu include iStream seperti C++ yang program pertama saya buat tadi, dan selanjutnya using namespace. Terus ada integer main, lanjut dengan pendeklarasian integer 4, integer data, terus ada array dengan float bilangan subjek 4, lalu ada array berupa float lagi, tekanan hidrostatis indeks 4, berat jenis indeks 4, percepatan gravitasi indeks 4, dan ketinggian zat cair
juga indeks 4. Selanjutnya ada cout program Visdas, dan ada lagi cout mencari nilai tekanan hidrostatis seperti di video ini. Lalu di sini ada perulangan do, lalu ada cout lagi dengan isi berapa banyak data yang dicari. Selanjutnya ada looping perulangan for, i kurang 0, terus i kecil dari a, dan i plus plus. Dan ada cout data ke, terus cout masukkan nilai berat jenis dengan satuan kilo per meter pangkat kubik. Terus ada sin berat jenis, terus ada cout lagi dengan masukkan nilai program percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat kuadrat. Terus ada sin percepatan gravitasi indeks 4. Terus ada cout masukkan nilai ketinggian zat cair dengan satuan meter, dan sin ketinggian zat cair berindekskan 4. Lalu ada cout hasil tekanan hidrostatis. Setelah itu ada cout program selesai, ada cout apakah Anda ingin mengulang program, ada cout Anda dapat mengulang program dengan menulis yes atau no, dan selanjutnya di sini ada control if, perulangan. Jika ia yes atau benar, maka run 1. Jika no atau salah, maka run 0. Dan jika kita memilih yes, maka program akan mengulang lagi. Dan jika kita memilih no, maka akan muncul cout program telah selesai. Selanjutnya kita coba program tersebut apakah berjalan atau tidak dengan memilih execute, terus run, seperti di program pertama tadi. Nah, di sini ada ditanyakan berapa banyak data yang dicari. Di sini saya memilih 1. Terus di sini akan disuruh memasukkan nilai berat jenis. Maka kita akan memasukkan nilai berat jenis dengan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya akan muncul masukkan nilai percepatan gravitasi, masukkan nilai ketinggian zat cair. Setelah itu, setelah kita masukkan angka-angkanya, maka akan muncul hasil tekanan hidrostatis tersebut dengan satuan PA. Setelah hasilnya ditampilkan, maka akan muncul program selesai. Terus juga muncul apakah Anda ingin mengulang program. Dan pilihan Anda dapat mengulang program dengan menulis yes atau no. Di sini saya akan memilih no, maka akan muncul program telah selesai. Itulah hasil penjelasan program dari saya. Maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.